Saya lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Bu Ana. Bu Ana, ini kita masih bersyukur nih ya, karena walaupun tertidur, tapi itu pesawat bisa landing dengan selamat di Jakarta pada Januari lalu itu. Nah, kalau kita berbicara, berandai-andai, what is the worst case scenario? Apa yang terburuk terjadi? Kalau misalnya itu ketidurannya bablas gitu loh. Nah, ada beberapa sih ya. Satu, dia bisa nabrak apa aja yang ada di depannya kalau dia menuju terrain. Kedua, dia bisa ditching ke laut. Ketiga, dia bisa nabrak pesawat lain. Berbahaya sekali ternyata ya itu ya. Okay. Nah itu kemungkinan yang bisa terjadi kalau dia ketiduran dua-duanya loh ya. Oke. Tapi kelihatannya, maaf saya potong lagi, kelihatannya kalau itu kan 30 menit sekali kan pramugari harus cek. Ini kan baru 28. Nah mungkin masih ada 2 menit lagi. Masih ada 2 menit. Cek. Masih ini ada bukan untungnya. belain, ini masih kenyataan. Ada masih ada untung ya selalu, kita nggak pernah rugi. Nggak pernah nggak untung ya. Nah sudah itu pramugari kan manggil, ngecek, Captain cockpit cek. Baru dia sadar, baru terbangun. Oke. Nah, tapi kalau ketiduran lebih 30 menit bisa diintersep ya Mas Alvin ya? Atau gimana SOP-nya sih? Pramugari akan ngecek ke depan. Pramugari dulu. Ya, tapi dari pesawat kita, TNI kalau kita, itu TNI AU? penerbangan pesawat asing masuk Indonesia tanpa izin, itu nggak nunggu babi bu, langsung diintersep dan dipaksa turun. Tapi karena ini kan pesawat domestik, arahnya juga stabil. Kemudian juga ketinggiannya stabil, cuman tidak merespon panggilan ATC. Tapi keluar jalur dikit kan itu? Enggak, jalurnya dia udah report heading to 50, jadi jalurnya itu dia sudah melapor. Walaupun tadi penumpang, tadi Mas Gifala ngerasa ini kok nggak seperti jalur biasanya gitu, bukan jalur biasanya, tapi ketika dia pindah mengarahkan ke 250 derajat, dia sudah lapor ke ATC. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Dan kalau misalnya ini ada emergency, dia transpondernya dia harusnya udah set ke 7700, atau kalau dia memang ada kesulitan dengan komunikasi 7600 gitu. Oke, nah ini saya mau mention kembali, tadi kan kita juga sempat mengundang pihak Batik Air, cuma tidak bisa berkenan hadir tapi memberikan pernyataan terkait dengan peristiwa ini. Saya mau menghadirkan dulu pernyataannya ya untuk kita bahas lebih lanjut nanti. Ini dari Danang Mandala Prihantoro dari Corporate Communication Strategic of Batik Air, menyampaikan pada tanggal 26 Januari 2024, Batik Air mengambil tindakan preventif dengan menonaktifkan atau membebas tugaskan sementara pilot penerbangan nomor ID 6723 rute Kendari Jakarta yang bertugas pada 25 Januari 2024. Keputusan tersebut merupakan bentuk keseriusan perusahaan terhadap pentingnya aspek keselamatan serta dalam rangka menjalankan investigasi yang menyeluruh. Batik Air beroperasi dengan kebijakan istirahat yang memadai sesuai dengan regulasi untuk awak pesawat sebelum melaksanakan tugas penerbangan. Ketentuan ini dirancang khusus untuk memastikan bahwa awak pesawat berada dalam kondisi fisik dan mental optimal saat menjalankan tugas. Ini kan penjelasan dari pihak Batik Air. Kalau kita lihat, Mas Alvin, faktanya ini kalau orang melihat berita yang beredar, ini faktanya bisa menyimpulkan begini nih. Ini kayaknya pilotnya sangat lelah sekali, tapi kan pihak Batik menyatakan ini kesehatan fisik dan mental harus optimal sebelum menjalankan tugas. Nah, faktanya adalah di pilot itu kan ada dua ya, pilot in command, captain. Itu sejak penerbangan sebelumnya, tugas terbang sebelumnya, dia mempunyai kesempatan istirahat 35 jam. Dari last flight ya, tugas terbang. Nah, ini 35 jam tentunya harus dikelola dengan baik. Kapan dia untuk aktivitas lain, kapan dia untuk istirahat. Nah, yang second in command yaitu co-pilotnya, ini bahkan last rest periodnya 53 jam, 4 hari lebih. Nah, mungkin karena 4 hari lebih ini jadi agak kurang mampu mengelola ya. Malah bukan buat istirahat jangan-jangan. Nah, untuk PIC-nya, kaptennya, pada hari sebelum dia tugas 25 Januari itu, dia tidur jam 20, jam 8 malam. Tapi jam 22 dia udah bangun lagi. Jadi cuma tidur 2 jam, setelah itu dia mulai berangkat kerja, lapor kerja itu jam 1.25. Kemudian co-pilotnya
tidur jam 19.00 sampai tengah malam. Dia tidur 5 jam. Dan dalam penerbangan dari Jakarta ke Kendari, dia juga sempat tidur juga di pesawat selama 30 menit. Nah ini kan kalau kita menghitung jam tidurnya, ini jelas kurang. Karena jam istirahat itu bukan dihitung dari last flight, terus saya tidur berapa jam, tapi harusnya dihitung sejak next flight saya kapan, misalnya jam 7 pagi, saya harus tidur minimal 8 jam. Dari jam 7 pagi itu? Iya. Sebelum jam 7 pagi itu? Oke, jadi kita nggak bisa menyalahkan pihak-pihak tertentu ya, tapi dengan ini kan kita bisa ambil kesimpulan nih, Mas Alvin. Apa yang Anda bisa simpulkan dari kondisi tidurnya yang saya seperti simpulkan ini sorry to say ya, tapi kapten dan co-pilotnya kurang mampu mengelola waktunya untuk beristirahat dan kualitas istirahatnya tidak baik sehingga berdampak pada kondisi fisiknya. Ini belum kita melihat kondisi kejiwaannya bagaimana kan. Tapi itu lolos tes kan ketika sebelum terbang itu dicek kan kondisi fisik, mentalnya semuanya. Nah, yang menarik adalah sebelum berangkat jam 1.25 ketika mendapatkan briefing dari flight operation, second in command ini sudah lapor kepada PIC, pada kapten bahwa saya kurang tidur. Itu. Oke, Bu Ana, ini kalau kita lihat artinya kan ada banyak beredar di luar ini, maskapai juga harus dievaluasi nih, nggak hanya pilotnya aja. Kalau Anda melihat dengan fakta ini tetap juga maskapainya harus dievaluasi. Tentu. Mengenai penjadwalan penerbangan. Iya, justru mereka yang harus utamanya diperiksa apakah mereka sudah membuat jadwal untuk tiap awak pesawat ini dengan posisi mereka cukup tidur, cukup istirahat. Dan mestinya ditambah satu lagi, ada satu logbook yang khusus mencatat terutama untuk pilot-pilot yang memang pernah tercatat kelelahan, ketiduran di kokpit misalnya, atau dia pas lagi on duty. Walaupun dia juga misalnya hanya reserve pilot, dia juga dicatat apakah dia selama dalam waktu istirahatnya itu mereka tidur atau main. Nah, ini yang biasanya tadi seperti Pak Alvin bilang tidak bisa mengelola. Nah, itu sampai maskapai juga harus mengawasi sampai ke situ. Betul. Waktu istirahatnya digunakan untuk apa harus mengawasi juga? Karena mereka harus punya yang namanya fatigue management program. Ya, kalau nggak ada itu di setiap maskapai dipertanyakan sama Pak Ibu Dirjen, nanti Ibu Kristi bisa marah nanti. Oke, nah pengalaman Anda di KNKT dulu, ini dilakukan nggak pengawasan ini oleh maskapai kita domestik? Kalau Batik Air lah, kita bicara Batik Air, dilakukan nggak itu? Saya kurang tahu kalau mereka melakukan pengawasan itu apa tidak, tetapi seharusnya Direktur Keselamatan harus dengan pengawasan itu. Sudah punya catatan. Maaf saya potong. Keselamatan mulai dari diri Anda sendiri. Oke. Tidak bisa juga. Safety start from yourself. Jadi kalau memang kita nggak mampu, kasih tahu yang apa adanya aja. Tapi yang jelas kita must be professional, jadi ikutin aturan, SOP segala macam ya. Gitu Bu Ana. Kita mau bilang sekarang ada program itu, kalau saya rasa semua airline ada program. Pasti ada ya. Ada. Tinggal ini bagaimana memanage-nya kita. Nah, how manage the personalnya itu. Kalau kita cerita sharing nih, Kapten Ajis, mengisi waktu istirahatnya sebagai pilot tuh ngapain aja? Waktu istirahatnya ya di luar jam kerja. Ini saya pengen tahu jadi di luar jam kerja kalau kan libur di rumah. Iya, ada 35 jam libur karena istirahat. Sementara co-pilotnya 53 jam kan banyak tuh. Dihabisin ngapain aja tuh pilot sampai mau paling terbang di masih rumah, capek lagi tidur. gitu. Waktu keluarga, ngobrol, nonton TV. Jadi ada waktunya. Jadi kita sendiri yang ngukur. Kalau sudah ngantuk jangan paksain. Nah, sama saya satu lagi. Kalau terbang bawa semprotan itu. Kayak spray air, air itu semprot mata, ngantuk semprot. Tapi alhamdulillah nggak ngantuk pun saya semprot sekalian buat seger aja mata. Jadi mata kering jadi basah. Jadi saya juga belum kacamata, sama anti kerut. Wajah tetap awet muda gitu. Gimana? Sama gini ini. Kapten, nggak ini kan. Jadi mata bagus terus, lihat orang kan jadi kembar semua, Anggia kembar. Nggak, jadi saya jadi penasaran nih loh, 35 jam waktu istirahat, 53 jam untuk co-pilot, tapi masih nggak cukup ternyata ketika akan terbang di jam 1.25 itu.
Apa yang salah di situ kan selain mismanagement fatigue-nya secara personal kan itu harus kita perhatikan juga kan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.